Atiullah wa atiur rasulah. Wa ulil amri minkum. Orang banyak keliru. Ulil amri itu tidak pakai atiu. Atiullah pakai atiu, taatlah kepada Allah secara mutlak. Wa atiur rasulah pakai atiu, taat kepada Rasul secara mutlak. Wa ulil amri tidak pakai atiu. Hanya pakai kata penghubung waw. Artinya apa? Taat kepada ulil amri terhubung atau selagi taat kepada Allah dan Rasul, dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Kalau ulil amrinya tidak mentaati Allah dan Rasul, ya maka tidak wajib seseorang mentaati ulil amrinya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang taat kepada makhluk dalam melanggar aturan pencipta, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan seorang menteri agama Gus Yakut, dia membela Ahmadiyah, dia membela Syiah, dia membela kaum sesat, disuruhnya pula kita ikut membela dan taat. Lah boleh, itu mungkar. Siapa yang membela kaum sesat, maka dia terjebak kepada kesesatannya. Ini berbahaya, orang yang nggak paham agama jadi menteri agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, ada seorang ustadz ya yang mengatakan bahwa kita tidak boleh taat kepada menteri agama yang baru terpilih disebabkan dia telah membenarkan Syiah dan Ahmadiyah. Sahabat-sahabat bisa melihat deskripsi dan link di bawah ini, bahwa sebelumnya saya telah mengatakan bahwa menteri agama tidak pernah berbicara di dalam konteks menyalahkan atau membenarkan Ahmadiyah maupun Syiah, tetapi menteri agama berbicara di dalam konteks bahwa semua rakyat Indonesia memiliki kesamaan hukum dan patut dilindungi oleh negara, termasuk di dalamnya adalah Ahmadiyah maupun Syiah secara hukum. Jadi Anda ingin menyalahkan atau membenarkan Ahmadiyah maupun Syiah, itu bukan di dalam konteks pembicaraan Menteri Agama Gus Yakut. Berikutnya, penyetiran ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pada ayat tersebut, redaksi ulil amri tidak diikut sertakan kata ati'u. Oleh sebab itu, bagi Ustadz Jel Fathullah, karena tidak diikut sertakan kepadanya kata ati'u, maka kita tidak boleh mengikuti pemimpin atau ulil amri yang zolim. Siapa yang dia maksud zolim? Yang dimaksud zolim di situ adalah menteri agama. Tentunya menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat pribadi seperti itu tidak dibenarkan adanya. Di dalam kitab-kitab tafsir banyak makna dari kata ulil amri. Ya, misalnya Imam Syafi'i itu mengatakan atau meliput di dalamnya ada komandan militer atau bahri, kemudian diikut para mufasir lain sesudahnya. Itu ada misalnya dinisbatkan kepada dua orang sahabat Abu Bakar maupun Umar. Ada juga yang mengatakan dia adalah ahlul ilmi wal fiqih, orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih, para mujtahid ya dan lain sebagainya. Banyak makna dari ulil amri. Tetapi yang terpenting adalah bahwa ini kalau kita membaca tafsir Al-Ibris ya, lima'rifati tafsir Al-Qur'anul Aziz ya, bahwa taat marang ulil amri iku wajib ya. Jadi taat kepada ulil amri itu wajib ya, selama apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Orang itu boleh taat kepada ulil amri selama dia tidak mengajak seseorang untuk berbuat maksiat atau di dalam kemaksiatan
atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama kepada Allah. Nah, kalau orang ya ada ulil amri, kemudian dia tidak mengajak kepada keburukan dan dia justru menciptakan untuk lahirnya kemaslahatan yang terbaik di sebuah negara, maka itu menjadi sebuah kewajiban kepada rakyat untuk mentaati ulil amri. Ya, ulil amri itu baik ulil amri di dalam makna ulama, umaro atau apapun pendapat yang Anda ikuti. Tetapi ulil amri selama dia tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka itu dibenarkan adanya, karena di sini jelas la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dia menyetir fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 tentang haramnya atau sesatnya pemahaman seperti pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Nah, di sini kita harus membedakan bahwa ketika kita berbicara tentang taruhlah Syiah atau Ahmadiyah sebagaimana dipersepsikan oleh Jal Fatullah itu dengan konteks Majelis Ulama Indonesia di dalam mengeluarkan fatwa tentang pluralisme, sekularisme, dan liberalisme itu. Jadi dalil yang dia gunakan satu dengan yang lainnya tidak memiliki korelasi ataupun kesatu paduan yang kokoh. Banyak ustadz-ustadz seperti Jal Fatullah ini yang kerap menyetir ayat-ayat Al-Quran maupun hadis di luar konteks dan pemaknaan mufassir pada umumnya. Ini menjadi miris bagi kita karena banyak ustadz-ustadz yang sembrono, atau apalagi ustadz-ustadz abal-abal yang tidak pernah mengaji, kemudian tidak pernah belajar secara utuh terkait satu ayat dengan hadis dan lain sebagainya, kemudian memfatwakan orang dengan menyetir ayat-ayat Al-Quran. Ya seperti Jal Fatullah ini tidak membolehkan orang ikut menteri agama kemudian menyetir salah satu ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ini menjadi miris bagi kita semua. Saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat semua bahwa jikalau kita ingin negara kita ini maju, agama kita menjadi baik, lahir dari agama kita adalah sebuah simpati dan melahirkan Islam yang rahmatan lil alamin, maka menjadilah seorang muslim yang menebar kasih sayang, kemudian jadilah muslim yang menebarkan pesan-pesan untuk merajut tali satu dengan yang lainnya, karena jelas di dalam surat Al-Hujurat itu fungsi dari adanya kita untuk lita'arofu, saling mengenal. Ketidakmengenalan satu dengan yang lainnya, tidak adanya tabayun, tidak adanya pengumpulan informasi yang utuh terhadap sebuah objek melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak utuh dan tidak benar. Nah, sebagaimana pemikiran yang terdapat pada diri Jal Fatullah ini tentu menjadi bias, dan ini yang kita sebut dengan politisasi ayat untuk menjustifikasi gerakannya. Ini kan pernah terjadi juga di dalam kasus Ahok yang menggunakan surat Al-Maidah untuk tidak memilih Ahok. Ini kan padahal di dalam kitab-kitab tafsir misalnya kata aulia sangat bervarian dan tidak ada kata aulia itu tertuju kepada Ahok juga misalnya. Jadi penyetiran dan pembajakan terhadap ayat ini sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politis, ya, kemudian memperjualbelikan ayat padahal jelas wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kamu perjualbelikan ayat dengan harga-harga yang cukup murah, apalagi hanya untuk kepentingan untuk mendukung gerakanmu atau kelompokmu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa hindarilah mengikuti ustadz-ustadz yang sering memperjualbelikan ayat, tetapi ayat itu tidak berbicara di dalam konteks atau objek yang dia bicarakan. Ya, jadi kita ikutilah ustadz-ustadz, kita ikutilah tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang yang jelas, ya, pemahaman yang kokoh terhadap ajaran agama, kemudian mengedepankan maqasidus syariah, kemudian bagaimana mengistimbat sebuah hukum dari ajaran agama untuk kemaslahatan yang lebih luas, dan dia berada di pemikirannya mengikuti pemikiran yang mayoritas yang itu
tidak akan melahirkan friksi-friksi di dalam agama Islam. Misalnya kita telah sepakat bahwa negara kita telah memiliki konsensus bersama, ya udah yang kita ikuti adalah konsensus itu, yaitu Pancasila, dan kita tidak perlu ikuti misalnya tokoh-tokoh atau ustadz-ustadz yang di medsos atau di selebgram yang mengajak kita untuk menegakkan khilafah Islamiyah seperti itu, karena itu adalah pendapat yang minor, ya, pendapat yang minor dan tidak disepakati bersama. Indonesia ini adalah milik kita bersama. Semua agama memiliki hak dan kewajiban untuk membesarkan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.